I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Septiani, NIM 2003-20118, mata kuliah pengelolaan perkebunan kelas 7D. Di sini saya akan menjelaskan tentang biodiesel. Apa sih biodiesel itu? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang biodiesel. Sebelumnya, pengertian dari biodiesel adalah bahan bakar alternatif yang dihasilkan dari bahan alami yang terbarukan seperti minyak nabati dan hewani. Biodiesel adalah minyak dari tumbuhan atau hewan yang dipakai sebagai alternatif pengganti solar untuk armada yang dengan mesin diesel. Biodiesel ini berasal dari bahan baku minyak sawit mentah atau crude palm oil, minyak jarak, minyak nyamplung, minyak kelapa, minyak ikan, sehingga palm fatty acid distillate atau PFAD. Karena sifat fisiknya sama dengan minyak solar, biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar sebagai bahan bakar mesin diesel. Biodiesel ini tidak memiliki kandungan bahan bakar minyak bumi, tapi dapat dicampuri sesuai perbandingan tertentu. Biodiesel ini dapat digunakan pada mesin diesel tanpa modifikasi dan memungkinkan efisiensi bahan bakar. Sumber dan jenis biodiesel. Sesuai pengertiannya, biodiesel ini bersumber dari minyak nabati dan hewani, tidak seperti bioetanol yang menghasilkan kandungan seragam meski berbeda bahan baku. Sumber bahan baku biodiesel, bahan menentukan sifat kimia yang berbeda satu dengan yang lainnya. Sebagai catatan, ada dua pembagian bahan olahan diesel. Pertama itu pembagian berdasarkan dari macam lemak atau minyaknya, yakni lemak pangan atau edible fatty oil atau lemak non pangan. Keunggulan dan di sini saya akan menjelaskan keunggulan dan kelemahan biodiesel. Biodiesel ini memiliki beberapa keunggulan sebagai bahan bakar alternatif. Makin tinggi bilangan centana, makin cepat pembakaran dan makin baik efisiensi termodinamisnya. Kedua, titik kilatnya tinggi, yakni suhu terendah yang dapat menyebabkan uap biodiesel menyala, sehingga biodiesel ini lebih aman dari bahaya kebakaran pada saat disimpan maupun didistribusikan daripada solar. Ketiga, ada mengandung sulfur dan benzena yang mempunyai sifat karsinogen serta dapat diuraikan secara alami. Keempat, menambah pelumasan mesin yang lebih daripada solar sehingga memperpanjang umur pemakaian mesin. Kelima, mudah dicampur dengan solar, biasanya dalam berbagai komposisi dan tidak memerlukan modifikasi mesin apapun. Keenam, mengurangi secara signifikan asap hitam dari gas buang mesin diesel. Walaupun adapun kelemahan dari biodiesel yaitu kualitas oksidasi yang tidak terlalu baik membuat biodiesel ini memiliki masalah terkait dengan penyimpanan. Pasalnya, bila disimpan dalam waktu lama, bahan bakar ini cenderung berubah menjadi seperti gel sehingga berpotensi menyumbat mesin. Apakah biodiesel ini mudah terbakar? Biodiesel ini mempunyai flash point lebih
tinggi daripada solar, sehingga tidak mudah terbakar. Faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi transestrifikasi yaitu yang pertama ada lama reaksi. Semakin lama waktu reaksi, semakin banyak produk yang dihasilkan, karena keadaan ini akan memberikan kesempatan terhadap molekul-molekul reaktan untuk menumbuhkan satu sama lain. Namun setelah keseimbangan tercapai, tambahan waktu reaksi tidak mempengaruhi reaksi. Rasio perbandingan yang kedua itu ada rasio perbandingan alkohol dengan minyak. Rasio molar antara alkohol dengan minyak nabati sangat mempengaruhi dengan metil ester yang dihasilkan. Semakin banyak jumlah alkohol yang digunakan, maka konversi ester yang dihasilkan akan bertambah banyak. Perbandingan molar antara alkohol dan minyak nabati yang biasa digunakan dalam proses industri untuk mendapatkan produksi metil ester yang lebih besar dari 98%, berat adalah 6:1. Selanjutnya itu ada jenis katalis. Katalis adalah suatu zat yang berfungsi mencapai reaksi dengan menurunkan energi aktivasi namun tidak menggeser letak keseimbangan. Penambahan katalis bertujuan untuk mempercepat reaksi dan menurunkan kondisi operasi. Tanpa kualitas reaksi transesterifikasi, waktu dapat berjalan pada suhu 250 derajat Celcius. Ketika reaksi selesai, kita akan mendapatkan massa katalis yang sama seperti pada awal kita tambahkan. Katalis yang dapat digunakan berupa katalis homogen dan heterogen. Katalis ini terbagi lagi menjadi, yang pertama itu katalis homogen. Katalis homogen ini adalah katalis yang mempunyai fasa sama dengan reaktan dan produk. Katalis homogen ini yang dapat digunakan pada reaksi transesterifikasi adalah katalis basa atau alkali seperti kalium hidroksida atau KOH dan natrium hidroksida atau NaOH. Penggunaan katalis homogen ini mempunyai kelemahan, yaitu bersifat korosif, berbahaya karena dapat merusak kulit, mata, paru-paru bila tertelan, sulit dipisahkan dari produk sehingga terbuang pada saat pencucian, mencemari lingkungan dan tidak dapat digunakan kembali. Keuntungan dari katalis homogen ini adalah tidak dibutuhkan suhu dan tekanan yang tinggi. Suhu yang tinggi dapat reaksi. Yang selanjutnya itu yang kedua ada katalis heterogen. Katalis heterogen adalah katalis yang mempunyai fasa yang tidak sama dengan reaktan dan produksi. Jenis katalis heterogen ini yang dapat digunakan pada reaksi transesterifikasi adalah CaO, MgO. Keuntungan menggunakan katalis ini adalah mempunyai aktivitas yang tinggi sehingga kondisi reaksi yang ringan, masa hidup katalis yang panjang, biaya katalis yang rendah, tidak korosif, ramah lingkungan dan menghasilkan sedikit masalah pembuangan. Dapat dipisahkan dari larutan produksi sehingga dapat digunakan kembali. Katalis ini berfungsi untuk mempercepat reaksi dan menurunkan energi aktivitas sehingga reaksi dapat berlangsung pada suhu kamar, sedangkan pada katalis reaksi dapat berlangsung pada suhu 250 derajat Celcius. Katalis yang biasanya digunakan dalam reaksi
transesterifikasi adalah katalis basa seperti kalium hidroksida atau KOH dan natrium hidroksida NaOH. Reaksi transesterifikasi ini dengan katalis basa akan menghasilkan konversi minyak nabati menjadi metil ester yang optimum atau 94% sampai dengan 99%. Dengan jumlah katalis 0,5% sampai 1,5% berat minyak nabati. Jumlah katalis KOH ini yang efektif untuk menghasilkan konversi yang optimum pada reaksi transesterifikasi adalah 1% berat minyak nabati. Ada beberapa katalis lain yang ditujukan kandungan silika yang bersifat tidak aktif pada reaksi metanolisis yang sangat aktif dalam katalis dengan kandungan senyawa komponen kalsium dan natrium. Senyawa ini bernilai 10 memberi arti katalis mampu mengonversi hingga 95%. Tetapi pada kenyataannya katalis tersebut juga banyak sekali menghasilkan sabun. Katalis dengan komponen kalsium dan magnesium kurang baik digunakan sebagai katalis karena cenderung membentuk sabun atau memiliki sifat ganda. Senyawa yang mengikat komponen Si, Mg, dan Al cenderung berfungsi sebagai penyangga katalis. Katalis logam seperti Cu dan Sn pada reaksi metanolisis tidak ditemukan hasil berupa metil ester. Selanjutnya itu ada faktor suhu. Kecepatan reaksi transesterifikasi meningkat pada suhu yang mendekati titik didih. Alkohol yang digunakan. Suhu selama reaksi transesterifikasi dapat dilakukan dengan rentang suhu 30 sampai 65 derajat Celcius dan dijaga selama proses. Tergantung dari jenis minyak yang digunakan dalam proses transesterifikasi, perubahan suhu reaksi menyebabkan gerakan molekul semakin cepat atau tumbukan antara molekul reaksi meningkat atau energi yang dimiliki molekul bisa mengatasi energi aktivitas. Dengan kata lain, perubahan suhu akan mempengaruhi probabilitas atau peluang molekul bereaksi meningkat. Selanjutnya itu ada pengadukan. Peningkatan kecepatan pengadukan meningkatkan kecepatan reaksi karena dengan pengadukan akan mempercepat pergerakan molekul dan memperbesar peluang terjadinya tumbukan antara molekul. Pada awal reaksi, pengadukan berfungsi untuk mendorong terjadinya difusi antara minyak berbentuk metil ester. Selanjutnya itu ada lama waktu pengendapan. Lama waktu pengendapan ini berpengaruh pada proses transesterifikasi 2 tahap, yaitu melakukan 2 kali proses transesterifikasi. Pengendapan ini bertujuan untuk memisahkan gliserol dan biodiesel. Waktu pengendapan metil ester ini mempengaruhi bilangan asam. Ketidakpengendapan yang lebih lama diduga tingkat oksidasi pada proses 2 tahap lebih tinggi dari proses 1 tahap. Hal ini mengakibatkan bilangan asam menjadi lebih tinggi. Umumnya biodiesel ini cenderung mudah mengalami kerusakan oleh proses oksidasi dan
hidrolisis. Dan pada waktu penyimpanan karena adanya asam lemak tak jenuh yang merupakan penyusun komposisi biodiesel. Selanjutnya ada kandungan air. Keberadaan air yang berlebihan dapat menyebabkan sebagai reaksi dapat berubah menjadi reaksi sabun atau saponifikasi yang akan menghasilkan sabun sehingga meningkatkan viskositas terbentuknya gel dan dapat menyulitkan pemisahan antara gliserol dan biodiesel. Selanjutnya pembuatan biodiesel dari minyak esterifikasi. Minyak lemak mentah tak jarang mengandung asam lemak bebas dalam jumlah besar. Asam lemak bebas adalah asam lemak yang berada sebagai asam bebas tidak terikat sebagai trigliserida. Asam lemak bebas dihasilkan oleh proses hidrolisis dan oksidasi, biasanya bergabung dengan lemak netral. Hasil reaksi hidrolisa minyak sawit adalah gliserol dan ALB. Reaksi ini akan dipercepat dengan adanya faktor-faktor panas, air, keasaman, dan katalis atau enzim. Semakin lama reaksi ini berlangsung, maka semakin banyak kadar ALB yang terbentuk. Kadar asam lemak bebas dalam minyak kelapa sawit biasanya hanya di bawah 1%. Lemak dengan kadar asam lemak bebas lebih besar dari 1% jika dicicipi akan terasa pada permukaan lidah dan tidak berbau tengik. Namun intensitasnya tidak bertambah dengan bertambahnya jumlah asam lemak bebas. Asam lemak bebas walaupun berada dalam jumlah kecil mengakibatkan rasa tidak lezat. Hal ini berlaku pada lemak yang mengandung pada asam lemak tidak dapat menguap dengan jumlah atom C lebih besar dari 14. Salah satu proses pembuatan biodiesel ini yang paling banyak digunakan dalam industri adalah transesterifikasi minyak nabati. Transesterifikasi ini adalah reaksi antara trigliserida dan alkohol menghasilkan gliserol bebas dan ester alkil asam lemak yang pertama kali dilakukan pada tahun 1853 oleh ilmuwan. Faktor utama yang mempengaruhi rendemen ester yang dihasilkan pada reaksi transesterifikasi adalah rasio molar antara trigliserida dan alkohol. Jenis katalis yang digunakan, suhu reaksi, waktu reaksi, kandungan air dan kandungan asam lemak bebas pada bahan baku yang menghambat reaksi. Faktor lain yang mempengaruhi kandungan ester pada biodiesel antaranya kandungan gliserol, jenis yang digunakan pada reaksi transesterifikasi, jumlah katalis sisa dan kandungan sabun pada proses transesterifikasi. Selain menghasilkan biodiesel, hasil sampingnya adalah gliserin atau gliserol. Gliserin dapat dimanfaatkan dalam pembuatan sabun. Bahan baku sabun ini berperan sebagai pelembab moisturizing pada proses pembuatan biodiesel dari minyak nabati sebagai berikut. Yang pertama itu ada pemanasan. Dari pemanasan itu terjadilah transesterifikasi. Katalis metanol dicampur, percampuran ini ke transesterifikasi
setelah transesterifikasi menjadi sparasi, menjadi biodiesel kasar dan purifikasi. Purifikasi inilah menjadi biodiesel bahan bakar, alternatif bahan bakar. Selanjutnya ada pencucian. Tujuan pemurnian biodiesel adalah untuk menghilangkan sisa katalis, sisa gliserol dan ion logam sebagai sabun. Ketiga zat pengotor tadi lazim berada pada fase ester metil asam lemak ketika pemisahnya dengan fase gliserol. Sisanya katalis sebagai hidroksidannya ataupun metoksida masih tertinggal pada ester metil. Asam lemak setelah proses pemisahan fase gliserol dan fase ester metil asam lemak harus dihilangkan karena akan menyebabkan kerusakan yang berupa korosi pada pompa injeksi dan berbagai bagian sistem bahan bakar. Sisa katalis ini mengakibatkan ester metil asam lemak akan bersifat basa yang seharusnya netral atau dengan keasaman 0,5 mg KOH atau gramnya. Gliserol ini merupakan produk metanolisis trigliserida minyak nabati dan dihasilkan bersama-sama dengan ester metil asam lemak. Sebagian kecil gliserol akan berada pada fase ester metil asam lemak ketika proses pemisahan fase, sedangkan sebagian besar akan terbawa pada fase bawahnya. Gliserol yang tertinggal harus dihilangkan sampai kurang dari 0,24% berat. Kadar gliserol yang tinggi akan mengakibatkan terbentuknya gam pada nozzle injeksi bahan bakar di ruang mesin. Sifat-sifat penting dari bahan bakar mesin diesel. Yang pertama ada viskositas. Viskositas ini merupakan sifat intrinsik fluida yang menunjukkan resistensi fluida terhadap alirannya. Karena gesekan di dalam bagian cairan yang berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain mempengaruhi pengatoman bahan bakar dengan injeksi kepada ruang pembakaran. Akibatnya terbentuk pengendapan pada mesin viskositas yang tinggi atau fluida yang masih lebih kental dan mengakibatkan kecepatan aliran akan lebih lambat sehingga proses derajat atomisasi bahan bakar akan terlambat pada ruang bakar. Selanjutnya ada densitas atau rapat massa. Massa jenis menunjukkan perbandingan massa persatuan volume. Karakteristik ini berkaitan dengan nilai kalor dan daya yang dihasilkan oleh mesin diesel persatuan volume bahan bakar. Selanjutnya ada titik kabut. Titik kabut adalah temperatur saat bahan bakar mulai tampak berkeruh bagian kabut. Hal ini terjadi karena munculnya kristal-kristal di dalam bahan bakar. Meski bahan bakar banyak masih dapat mengalir pada suhu ini, keberadaan kristal dalam bahan bakar mempengaruhi kelancaran aliran bahan bakar netral. Hasil reaksi hidrolisa minyak sawit adalah gliserol dan ALB. Reaksi ini akan dipercepat dengan adanya faktor-faktor panas, air, keasaman, dan katalis atau enzim. Semakin lama reaksi ini berlangsung, maka semakin banyak kadar ALB yang terbentuk. Kadar asam lemak bebas dalam minyak kelapa sawit biasanya hanya di bawah 1%. Lemak dengan kadar asam lemak bebas lebih besar dari 1% jika dicicipi akan terasa pada permukaan lidah dan tidak berbau tengik. Namun
intensitasnya tidak bertambah dengan bertambahnya jumlah asam lemak bebas. Asam lemak bebas walaupun berada dalam jumlah kecil mengakibatkan pada dasarnya energi fosil lebih berpotensi untuk merusak lingkungan dikarenakan memiliki densitas yang tinggi. Gas hidrogen yang dihasilkan dari komponen biomasa memiliki densitas energi yang rendah. Jika dilihat dari definisinya, biohidrogen merupakan salah satu bentuk bioenergi yang diperoleh dari produksi gas hidrogen yang dilakukan oleh agen mikrobiologi seperti bakteri ataupun mikroalga. Pada proses agen mikroalgi akan merubah medium organik atau biomasa air menjadi gas. Hidrogen menjadi jalur metabolisme dengan menggunakan bantuan enzim yang digunakan medium organik. Maka hidrogen dapat dihasilkan dari agen mikrobiologi dengan mengubah karbohidrat sederhana seperti glukosa, sukrosa, dan laktosa. Penelitian biohidrogen ini mulai berdasarkan dua hal yaitu unsur hidrogen memiliki entalpi pembakaran yang cukup tinggi dan ekonomis. Pada penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, biohidrogen dapat diperoleh secara fotosintetik maupun secara anaerobik atau gelap. Jika dilihat akan ketergantungannya akan cahaya, produksi biohidrogen dapat dilakukan melalui proses biofotolisis dan fermentasi yang membutuhkan cahaya, serta fermentasi gelap yang tidak membutuhkan cahaya. Sedangkan berdasarkan bahan bakunya, biohidrogen dapat diproduksi dengan proses biofotolisis serta fermentasi. Beberapa keuntungan dan kerugian penggunaan hidrogen sebagai energi alternatif diantaranya yaitu keuntungannya. Pertama, energi lebih murah, lebih rendah. Selanjutnya, pembakaran hidrogen pada automobil 50% lebih efisien jika dibandingkan bensin. Yang selanjutnya, hidrogen dapat dijual dalam bentuk metal hidrida. Selanjutnya, hidrogen memiliki efisiensi konversi sebagai 55% sampai 60% dibandingkan dengan metana yang hanya 33%. Yang selanjutnya, keuntungan selanjutnya dapat menyokong energi otonom pertanian dan kebijakan keamanan atau menghindari perang energi fosil. Dan selanjutnya dapat menyokong energi otonom pertanian bebas dari menyokong energi otonom pertanian dan kebijakan keamanan. Selanjutnya, keuntungannya ramah pada lingkungan dan iklim atau bebas dari CO2 penyebab gas rumah kaca. Selanjutnya, memiliki aplikasi industri yang luas. Kerugian dari hidrogen ini, penggunaan hidrogen ini yaitu untuk produksi hidrogen dapat terhambat oleh kehadiran senyawa amonia. Enzim hidrogenase terhambat dengan kehadiran inhibitor seperti gas oksigen. Kerugian selanjutnya merupakan sumber energi yang masih lebih lemah dibandingkan metana, 12,5 liter gas. Metana menghasilkan energi 100 kalori, sementara dengan volume yang sama, gas hidrogen hanya mampu menghasilkan energi 30 kalori. Bahan bakar hidrogen sangat berbahaya karena mudah sekali terbakar.
Selanjutnya itu ada pengadukan, peningkatan kecepatan pengadukan, meningkatkan kecepatan reaksi.